Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik lagi berbahagia ini, saya akan mereaksi sebuah video seorang muslim yang mana dia sangat sentimen dan nampaknya membenci Arab Saudi. Sebelum saya mereaksi atau membahas lebih lanjut videonya, kita saksikan dulu cuplikan videonya berikut ini. Saya hari ini akan mengupas tuntas soal ikut sertanya Arab Saudi dalam ajang Miss Universe. Kepada mereka yang hari ini gemar menghakimi umat Islam di Indonesia yang mengatasnamakan Islam yang paling benar, kelompok Wahabi Salafi, produk-produk Arab Saudi, nih, sekarang mari kita waktunya untuk saling mengupas. Bukankah kita tahu ajang Miss Universe ini adalah kontes kecantikan bagi kalangan perempuan dalam berbagai pose, dalam berbagai busana. Kita tidak mau membahas soal itunya, tapi ini Saudi. Ya, setelah kita saksikan videonya, nampak sekali dari raut wajah beliau tidak suka atau membenci negara Arab Saudi karena di negara tersebut diadakan ajang Miss Universe, yakni ajang kecantikan. Masya Allah. Sebelum saya terlalu jauh mengkaji tentang ini, saya ingin menyampaikan keheranan saya, kekaguman saya, ketakjuban saya kepada kaum muslimin, sebagian kaum muslimin di zaman ini. Kita ketahui bahwa orang-orang Hindu, dimanapun mereka berada, tidak akan pernah membenci India, walaupun di India ini terjadi banyak kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena di India cikal bakal agama Hindu. Kemudian orang-orang Kristen tidak akan membenci Vatikan dan Roma. Kenapa? Di Vatikan dan Roma ini adalah bibit agama mereka, cikal bakal agama mereka. Dari sana agama mereka dimulai. Kemudian orang-orang Buddha tidak akan membenci Tibet, karena di Tibet ini awal mula Buddha ada dan Buddha disebarkan. Masya Allah. Akan tetapi ini aneh, menakjubkan bagi kita, heran kita. Kaum muslimin yang nabi mereka orang Arab, kitab suci mereka bahasa Arab, kiblat mereka ada di Arab, akan tetapi membenci Arab. Ini sesuatu yang mengherankan bagi kita. Maka sebelum saya lanjut, saya akan membawakan sebuah hadis pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Salman Al Farisi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Salman Al Farisi radhiyallahu an, ya Salman, la tabghadni fatufarika dinik. Wahai Salman, janganlah engkau membenciku sehingga engkau meninggalkan agamamu. Kata Salman radhiyallahu an, ya Rasulullah, bagaimana kami akan membencimu sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kami petunjuk melalui perantaraan dirimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tabghadul Arab fatabghaduni. Kau membenci bangsa Arab, maka seperti membenciku. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan gharib. Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah tatkala mensyarah hadis ini dalam kitabnya Tuhfa Al-Ahfaz, beliau mengatakan barang siapa yang membenci Arab secara umum, maka dia telah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan barang siapa membenci Arab, maka seperti membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna sani'aka huwal abtar." Siapa yang membencimu wahai Muhammad terputus. Bagaimana dahulu tatkala terjadi kejahatan yang luar biasa di Arab, dan di tempatnya di Mekah masih terjadi kesyirikan. Datang tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak membela Mekah karena di sana penduduknya melakukan berbagai macam kejahatan? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap membela Ka'bah tersebut dengan menurunkan burung ababil, menghancurkan tentara Abraha. Ini bukti bahwa keadaan Arab, keadaan masyarakatnya tidak mengurangi kemuliaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Arab. Kemudian
Poin yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah, ketahuilah bahwa tidak ada di belahan bumi di dunia ini yang dihuni oleh sekelompok manusia yang steril dari kejahatan. Dari zaman dahulu sampai zaman hari ini. Dari zaman Adam sampai zaman kita hari ini. Di zaman Nabi Adam alaihissalam terjadi kejahatan. Ini bagaimana Kabil membunuh saudaranya. Di zaman Nuh terjadi kejahatan di mana anak beliau dan istri beliau melakukan kesyirikan. Di zaman Musa, di negeri Musa alaihissalam, di mana Bani Israel menyembah patung sapi, yakni patung Samiri. Dan itu dinamika kehidupan, terjadi kejahatan di mana-mana. Akan tetapi walaupun terjadi kejahatan di negeri tersebut, Nabi Adam tetap mulia, Nabi Nuh alaihissalam tetap mulia, Nabi Musa alaihissalam tetap mulia, Nabi Muhammad SAW tetap mulia walaupun di negerinya terjadi kejahatan-kejahatan. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa tatkala kejahatan itu terjadi, itu tidak diridhoi oleh semua penduduk negeri itu. Tidak. Kita katakan di negeri kita ini juga sering ada konser yang diisi oleh orang-orang turis, orang-orang barat, orang-orang Eropa masuk di negeri ini mengadakan konser, menari dan menyanyi di atas panggung dengan pakaian seadanya, memamerkan aurat. Lantas kita katakan, apakah para ulama di negeri ini menyetujui hal ini? Kita katakan tidak. Karena para ulama di negeri ini tidak diberikan wewenang untuk mengurus ini. Demikian pula Arab Saudi. Ulama-ulamanya apakah merestui, meridhoi ajang ini? Jawabannya tidak. Karena mereka tidak diberi wewenang untuk dalam masalah ini. Lantas kita katakan, apakah semua orang di Arab Saudi meridhoi ini? Ini tidak adil penilaian yang semacam ini. Penilaian yang tidak rasional dan tidak ilmiah sama sekali. Kalau kita katakan sebagai contoh, kita misalkan kehilangan di salah satu kota di Jawa Tengah. Lantas adilkah tatkala kita katakan semua penduduk Jawa Tengah adalah pencuri hanya karena kita kehilangan barang di salah satu kota di Jawa Tengah, terus kita vonis semua penduduk Jawa Tengah, semua masyarakat Jawa Tengah pencuri? Adilkah itu? Jawabannya tidak adil penilaian semacam itu. Kemudian poin yang ketiga adalah perbuatan orang per orang, oknum per oknum, atau kelompok oknum, kelompok orang, itu bukan hujah dalam agama. Perbuatan orang per orang di Arab Saudi atau perbuatan seluruh masyarakat Arab Saudi bukan hujah dalam agama. Hujah itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW setelah ijma para sahabat. Ini hujah. Ini yang jadi dalil, yang jadi sumber rujukan kebenaran. Bukan perlakuan oknum orang per orang di negeri Arab Saudi. Ketahuilah negeri Arab ini adalah negeri yang khusus Madinah dan Mekah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Negeri yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penduduknya berbuat maksiat. Seperti yang kami jelaskan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Mekah saat itu dari tentara bergajah, walaupun penduduknya saat itu melakukan berbagai macam penyimpangan. Dan penyimpangan yang terbesar adalah kesyirikan. Maka ini, marilah kita menilai sesuatu dengan adil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimanakum sana'ana qaumin ala ta'dilu, idlu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah karena kebencianmu pada suatu kaum sehingga kamu tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah karena adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Maka kita harus adil dalam menilai. Sehingga kita tidak menjatuhkan vonis-vonis yang justru vonis ini membahayakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, negeri Arab adalah negeri yang terbaik di zaman ini di belahan dunia adalah Arab Saudi. Arab Saudi. Karena di sana dijalankan sebagian hukum Islam. Bagaimana orang yang melakukan sihir dipenggal kepalanya, dukun-dukun tidak diberi tempat di Arab Saudi. Bagaimana orang yang mencuri dipotong tangannya, orang-orang yang berzina di sana bagaimana?
lakukan sebagian hukum Islam tegak di Arab Saudi, dan kita katakan bahwa negeri yang terbaik zaman ini di belahan dunia hari ini adalah Arab Saudi. Maka subhanallah, membenci Arab Saudi karena salah satu penyimpangan yang dilakukan masyarakatnya, inilah kebencian yang dibangun dengan kebodohan. Oleh sebab itu, hendaknya kita adil dalam melihat, adil dalam menilai, dan adil dalam mengeluarkan statement-statement kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kami pribadi dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Apa yang baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah dan keliru datangnya dari syaitan dan dari diri kami pribadi. Allah dan Rasulnya lebih pasti dari kesalahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.